Ya Kan saya kan? juga saya nggak menolak kok, saya tadi diam aja. Nah sekarang saya bertanya gitu loh, apakah suara yang keluar dari mulut saya, suara yang menyatakan sesuatu apapun itu, apakah satu hakikat dengan diri saya apa tidak? Yang mana suaranya atau objeknya? Ya semua. Suara itu. Loh, Suara kalau itu kau bagian. analogikan saya menaruh gelas ini, ya beda, Begini, itu kan Bang. objek. Ya udah, nggak Beda. mungkin gelas itu kamu, nggak Oke, mungkin jangan suaranya. disamakan. Iya. Ini saya bicara Suaranya sama Anda iya. nih. Bang, saya bicara Melekat sama pada Anda diri kan kamu, suara kan? suaranya. Bang, ini saya bicara sama dengan suara kan, bukan kita nggak kelihatan loh, kita nggak beratap muka, bahkan tubuh saya Anda tidak melihat gitu loh. Ya, maksudnya Anda mau analogi ke Tritunggal memang seperti itu. Ya, makanya dengan Manusia memang seperti itu. Dengarkan aja. Nanti dia Enggak, terjebak kalau sendiri. itu beda konteks, Bang. Iya, kok beda Dengarkan. konsep? Tenang dulu, jangan begitu dong. Nah, Dia temakan cakap jadi nanti. menurut Anda, suara atau apapun yang keluar dari mulut saya ini, itu satu hakikat nggak sama diri saya apa beda? Suaranya bukan satu hakikat. Bukan satu. Ya saya tanya. Ganti-gantian Aku dulu, apa- host dulu. Itu aja abang tinggal bicara enggak apa satu gitu doang. Apa repotnya sih bicara iya sama tidak? Maaf izin, Bang Yohanes ini hakikatnya apa sih? Manusia. Oke, manusia. Jadi maksudnya suaranya itu termasuk suara manusia gitu kan? Suara saya. Iya, Ya kan, yang tidak dimaksud kayak karakter. gitu. Kamu kan nanya tadi, apakah suaraku termasuk hakikatku gitu kan? Iya. Artinya suaramu termasuk ikut hakikat manusia atau bukan gitu maksudnya? Suara saya, kata-kata saya yang saya contoh, maaf ya. Contoh nih, saat saya mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang lain, itu kata-kata saya loh ya, suara saya yang keluar dari mulut saya, kan begitu. Apakah itu satu hakikat apa tidak dengan saya? Dengan diri saya nih, kemanusiaan saya ini gitu loh. Apa beda gitu? Yang dimaksud hakikat tuh gimana? Ya itu tadi udah dijelaskan kan hakikat itu seperti apa. Kalau Iya, kita saya itu tadi hakikatnya sudah manusia. Jadi Makanya Artinya Bang, hakikat itu bagaimana dengan orang yang dia Ya, tuli? maksud- Orang yang Ibu tuli tidak- tidak bisa bicara gimana dong? Berarti Iya, nggak punya hakikat. tuli dengan Nah, kata-kata. Anda menulis. bias. Anda bias. Dengan Konsep menulis. Anda tidak bisa diterapkan kepada Bisa. manusia yang Kalau lain orang yang kebetulan nggak bisa menulis. bicara. Maaf, Nah, gitu. orang Makanya tuli abang menulis. host kita, Orang yang makanya bisu tadi dikatakan oleh abang host kita. dengan bahasa isyarat bisa. Banyak loh orang tilu gagu Nah, tuli justru itu abang. Ini menyampaikan berarti konsep sesuatu bisa abang. dengan banyak cara atau Ya, dengan yang mau disampaikan apa, Nah, Bang justru Yohanes? Yang mau disampaikan apa dengan analogi itu? Jadi gini Ya, sebetulnya itu satu Bang hakikat Yohanes. sama tubuh. Hakikat Nah, itu kalian- intisari. Bisa juga disebutkan kenyataan sesungguhnya. Betul kata Bunda tadi, manusia itu hakikat. Iya, Hakikat manusia itu kenyataan sesungguhnya begitu loh. Itu Saya absolutely bertanya right loh, gitu ya pertanyaan tadi. saya gampang loh ini. Ya, yang mau disampaikan apa? Yang mau Ya, disampaikan belum- apa belum dengan kemana-mana. analogi itu? Gantian, izin. Tinggal jawab aja satu hakikat apa tidak, udah selesai. Izin, Ya, Yohanes. itu nggak masuk akal pertanyaannya itu. Walah. Bu Ian, Bu Ian, izin ya, izin. Ya, Yohanes, lanjut Bang. Yohanes, 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 Yohanes. Ya, Anda hakikatnya tadi apa? Hakikatnya? hakikat itu kesatuan, Bang. Enggak. Anda tadi hakikatnya apa? Saudara itu hakikatnya apa? Manusia ya. Hakikat saya, maaf ya Bang ya, saya terangkan. Hakikat saya itu manusia. Nama saya Yohanes, hakikat saya manusia. Saya bernapas, saya bisa berbicara. Betul. Ini tubuh saya ada tangan, kaki. Betul. Stop. Yohanes, manusia Jadi itu hakikat tangkap. saya. Poinnya ditangkap. Pertanyaan kedua, apakah suara itu hakikatnya apa? Suara itu hakikatnya apa? Iya. Suara hakikatnya apa? Ah ya, nggak dapat kan? Suara hakikatnya apa? Nah, bingung. jadi di situ ketahuan. Masalahnya pertanyaan Bapak membingungkan, Mbak. Masa suara hakikatnya apa? Kan bingung coba jawabnya. Makanya jangan kau samakan tadi, kau bilang suaraku dan aku sama bersatu, nggak ada. Saya tanya sama Bapak, suara hakikatnya apa? Apa? Suara itu memang apa hakikatnya? Energi. Energi. Iya. Energi dari mana itu? Energi yang Gelombang keluar, energi. Kau pernah sekolah? yang keluar dari tiba-tiba. Kau pernah sekolah? Ya saya tanya, itu energi dari mana?
Lo dari dalam diri kita. Ya makanya berarti hakikatnya manusianya dong. Wah, udah parah lah kok kau bilang suara manusia. Kayaknya Tuhan Al-Mu'min dia Udah tidak susah pernah ini. belajar gelombang Gimana sih? longitudinal, nggak Izin pernah Bang belajar Yohanes. Yang mau disampaikan aja Pak, nggak usah beranalogi panjang-panjang. Yang mau disampaikan apa Bang Yohanes? ngalor ngidul aja. Dari analogi itu yang abang sampaikan tadi, tujuannya apa? Apa yang mau disampaikan? Langsung Udah ya, aja. berarti tadi nggak mau jawab ya, nggak apa tidaknya ya. Nah, maksudnya seperti ini. Kenapa di Tritunggal tengah satu hakikat, Yesus, Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa itu satu hakikat? Itu analogi seperti itu gitu. Nah berarti ya saya tahu maksud anda itu tubuh, jiwa dan roh itu kan, saya paham itu teologi kayak gitu itu. Ya, kan, Nah pertanyaanku, kalau sudah satu hakikat apakah bisa dipisahkan bang? Ya tidak bisa dipisahkan. Oke, tidak bisa dipisahkan, saya kunci ya. Ketika Yesus disalib, apakah Bapak ikut disalib juga sang sumber? Yang disalib itu kan kemanusiaan. Nah sekarang kau pisahkan, tadi kau satukan, cemana kau ini? Nggak konsisten. Kalau manusia, Nggak konsisten gitu. dengan Tuhan itu satu hakikat atau bukan? Punya pribadi kan gitu loh ya. Punya pribadi loh ya. Ya oke, kalau manusia sama Tuhan itu satu hakikat atau enggak? Dengar lo, ini kan beda dong manusia dan Mas Tuhan. Loh satu ya hakikat. beda. Makanya kenapa ada yang disalib itu kemanusiaannya? Berarti bukan satu hakikat lagi waktu dia jadi manusia. Manusia yang mana dulu? Kan Tuhan itu kan beda, bukan manusia biasa. Beda kan? Ini udah lain lagi ya. Dari lo, memang iman kami seperti itu. Yohanes, Itu- Yohanes, kau hanya tinggal mempertahankan cakapmu aja ini. Jadi persoalannya, tadi kau bilang Yesus manusia, tiba-tiba kemanusiaan. Apa arti kemanusiaan itu? dagingnya itu ke manusia. Wah, itu kata sifat. Kemanusiaan itu kata sifat, bukan kata benda. Kau belajar dulu. Jadi jangan gunakan bahasa seenak perutmu. Kau langgar kaidah bahasa. Betul. Beda Enggak, dong. kalau Bang Yohanes tadi mengatakan itu satu hakikat, kemudian sekarang ada manusia tidak satu hakikat dengan Tuhan. Ini kan kontradiksi dengan pernyataan dia sendiri tadi gitu. Udah sangat kontradiksi. Justru itu makanya saya bilang nggak konsisten gitu loh. Ya, dia bukan belajar konsep kalian yang framing apa yang harus kalian tekankan. Udah. Sekarang ini gini loh bang, kan yang beriman saya harusnya gini loh, politik itu. Anda jangan memaksakan iman saya untuk seperti apa yang Anda inginkan. Ini bukan memaksakan iman. Bang Yohanes, Kalian tinggal kalian. kami mengikuti narasi abang tadi. Kami mengikuti narasi abang, tapi abang tabrakan sendiri gitu. Kalian gak ada nih. Saya iman Kristen itu, kan ini sejasnya iman Kristen itu Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus nih. Roh Kudus adalah roh Allah Bapa, kan begitu. Tuhan Yesus adalah firman. Firman Allah itu ucapan. Gitu loh. Oke, Itu firman saya kunci ya. yang menjadi manusia. Mereka satu hakikat, satu kesatuan dalam kemuliaan seperti itunya loh. Itu Kalau iya, Allah Bapa. oke, berarti Yesus itu firman tunggu ya dulu, Bang, betul. tunggu dulu, Bang. Enggak, betul. Yesus adalah Yesus itu firman, betul. yang menjadi manusia. Tunggu dulu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia ke dalam bumi. Jatuh ke dalam bumi, terlahir di bumi nih ya kan. Nah, saat dia disalib, tunggu dulu dong. Ini nanti kalian bantah, saya kan nih iman saya terangkan dulu. Saat dia disalib, itu akan manusia yang disalibnya, kan kedagingan itu yang disalib. Nah, kalau kita bicara keilahiannya, akhirat itu kan Allah Bapa, gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya sekarang, saat dia disalib terus Allah Bapa kesalib, ya kan tidak. Izin dulu, izin. Sebentar Yohanes, teman-teman. tunggu, Bang tunggu. Yohanes jangan bawa-bawa nama Allah. Manusia yang disalib ini. Maaf, kalau abang mengatakan kemenan abang, sementara Itu keimanan analoginya abang, mudah. bumi Indonesia ini adalah terlambat. Sudah ada Al-Quran lebih dulu. Jangan bawa-bawa nama Allah pakai bapak. Allah nggak butuh bapak, nggak butuh anak, nggak butuh ponakan. Anda mau bilang bapak silakan, jangan pakai kata Allah. Selesai. Kita Yohanes. serah Anda, saya nggak maksa. Yohanes, Gini, Yohanes, ini bukan bicara iman Yohanes. Yang dibicara sini ucapanmu tadi mau dikoreksi. Imanmu itu terserah, mau kau sembah nyamuk itu urusanmu. Cuman yang kau bilang tadi hakikat. Ini yang mau kita diskusikan. Apa hakikat tadi udah dijelaskan Bunda tadi. Gimana? Kalau Tadi diambil bicara- ke dalam bahasa, tunggu dulu. Kau dengar dulu, dengar bicara dulu. iman. Dengar Kayak mana dulu. itu? Dengar kau dulu. Kau bahasamu tadi yang mau kami kejar. Bahasamu berselepotan. Hakikat itu kalau di bahasa Indonesia kan, itu pada dasarnya adalah satu katanya. Satu apa? Kesatuan. Apa?
Kesatuan. Bukan kesatuan, satu. Ah, kau putar-putar. Iya, kesatuan itu satu, Bang, intinya. Pokoknya Udah balik lagi. Bahasa kesatuan dan satu itu nggak sama artinya. Tuh, jangan kau campur Sebenarnya ya, Jangan dicampur. mereka ini nggak bisa. kesatuan Tunggal ini sebenarnya nggak bisa Beda, dijelaskan. satu sama Tapi kesatuan mereka itu beda. mencoba menjelaskannya. merujuknya kepada Maka tunggal. sini lihat, kita lihat di Bukan sini. rame-rame, nggak dua. Gimana sih? Sebentar kau. Betul Bang Nas, betul Bang Sebenarnya Tritunggal ini tidak bisa dijelaskan sebenarnya, tapi mereka mencoba untuk menjelaskan ini. Kita lihat, Memaksa. betul. Kita mau tengok aja. kita lihat ya. Saya coba Anda. Oke. Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi, betul? Betul. Ini 3 pribadi ini bisa dipisahkan enggak ini? Pribadinya pisah. Pribadinya pisah. Ya. Berarti 3 Tuhan. Kok tidak Tuhan? Kok jadi ketuhan sih? Ya, kan? Udah susah. Kan? Tadi ngomongnya pisah. Aduh. Bingung sendirian. Kok bingung sendiri? Pertanyaannya Makanya begini, Yohanes. Bisa dibilang tiga Tuhan. Gimana ujung-ujung ke Tuhan? Jadi macam Yohanes. suit ini. Jadi Oh, seolah-olah Yohanes. persatuan, seolah-olah Bapak terpisah coba gitu. cerdas. Jadi nggak Yohanes. konsisten. Kita ini sama-sama bangsa Macam Indonesia, on off aja Yohanes. gitu. Coba satu Bang. Kesatuan itu macam on off, ada terpisah, jelas gitu loh. Biar enak ada kita dengerin coba. satu gitu kan. Coba. Oke, gini aku kasih analogi yang simpel aja deh. Manusia, tadi kalau kamu ngasih analogi suara gitu kan, suara Ya. sama roh sama jasad kita, kalau dipisahkan, apa itu masih bisa disebut manusia? Suaramu Enggak. terpisah bisa nggak? Suaramu itu terpisah dari Nggak jasadmu? bisa, analogi itu nggak masuk itu sebenarnya. Nggak Ya, masuk. rohmu, seandainya rohmu itu Masalah. terpisah, seandainya rohmu itu terpisah, apa masih bisa disebut dengan manusia? Biar nggak bingung. Ngarang kau itu. Gimana Bu? Gimana Bu? Sebenarnya gampang ya Mas Yohanes. Enggak tadi Ibu tadi gimana Bu? Gimana Bu tadi Bu? Ini loh, maksudnya Mbak Ian, ketika kita mendengarkan pidato Bapak Presiden Prabowo, apakah itu maksudnya adalah kemanusiaan Bapak Prabowo gitu loh? Gimana sih? Serendah ini kok nggak ngerti? Yang Bang Jenas tadi sampaikan itu sebenarnya sudah tepat. Kalau orang mengatakan bahwa yang dimaksud Tritunggal sebagaimana yang dulu jauh kala beratus tahun, kira-kira 4 abad setelah baginda Yesus Nabi meninggalkan muka bumi, yang dimaksud itu memang terpisah. Oke, diokekan tadi oleh Bang Nas. Kalau diokekan berarti kesimpulannya Tuhan Anda adalah 3. Kok nggak Memang- mau? Bang Loh, Jenas siapa sudah yang betul nggak tadi itu mau? Bang Jenas. Monggo Bang Jenas. Siapa yang nggak mau? Kan tadi saya bilang 3 iya. Saya kan mengiyakan, saya nggak ngebantah. Bukan, sampean tadi bilang enggak, cuma 1 kata sampean. Loh, saya tidak pernah membantah saat kalian terus memojokkan saya tentang Tuhan 3. Saya iyakan kok. Gini, saya kira Yohanes. balik ke firman aja deh. Berarti Yesus Bukan itu adalah kami firman itu, memojokkan Pak. Anda, karena iya, keyakinan betul. Anda ini tidak masuk akal. Tiga Apa dibilang aja? satu. Coba satu-satu coba gimana yang jelas. Coba ini saya kira biar agak maju diskusinya gitu. Nah saya tertarik ketika Anda bilang Yesus adalah firman kan begitu. Nah firman Ya. ini kan perkataan sang Bapa, betul Iya. tidak? Ya. Maksud Anda Yesus, kalau ini Yesus firman berarti sang Bapa itu sudah tidak bisa berfirman lagi, karena firmannya sudah menjadi Yesus. Ya enggak dong, kok jadi bisa gimana sih, Abang? Enggak, sang Bapa ini kan punya firman perkataan, betul? Ya, contoh gini Bang, saya ini contoh nih ya. Analoginya saya, misalkan saya hebat nih, saya punya ilmu nih. Apa yang saya ucapkan ini, saya bilang batu, jadi batu tuh, langsung timbul batu. Kan bukan berarti saya nggak bisa ngomong lagi. Nah, oke. Kalau Yesus itu firman Yohanes 17:8, ya segala firman telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Lah, kalaulah Yesus ini firman, kok dia menerima firman, Pak? Kan tadi saya bilang tadi, Bang. Kan tadi sudah dibilang, saat saya misalkan saya orang hebat nih, apa yang saya ucap terjadi misalkan nih. Saya bikin Bukan, sumpah ini. kalaulah Yesus itu firman, dia menerima firman. Firman apa itu? Menerima firman dari sang Bapa itu firman apa? Ya Segala pengajaran. firman telah Pak. engkau sampaikan kepadaku, kepada Yesus, kan begitu. Telah aku sampaikan kepada mereka, kan begitu. Masa iya Yesus itu firman terus dia menerima firman, gimana sih? Iya, firman, menyampaikan firman, gimana Itu tuh? menerima titah itu firman. Iya kan saya bilang tadi. Saya tadi analogi seperti ini.
Kalau saya misalkan orang sakit, apa yang saya ucapkan terjadi, kan bukan berarti saya tidak bisa bicara lagi. Bukan berarti suara saya udah nggak ada, hilang, kan enggak. Beda ini yang apa yang ditanyakan, Begini, apa yang dijelaskan berbeda. Anda itu tidak paham dengan kitab Anda itu. Benar. Ketika di situ di Yohanes 1:14 itu firman itu telah menjadi manusia. Betul? Ya, Berarti Berarti banyak. ada sesuatu perubahan di sana, betul? maksud perubahannya. Firman tepung itu telah menjadi Jadi kue. kue. Ya, Betul? Dari tepung telah menjadi kue. Betul apa betul? enggak. Kalau untuk dianalisikan ke tepung, karena tepung suatu hal yang akan habis. Astaga. Kalau firman Artinya di sana terjadi perubahan. bisa seperti itu, Bang. Firman itu apa coba? Firman itu kan perkataan, betul? Mulai Ya, dia apakah perkataan itu bisa telah habis? berubah menjadi manusia, bukan Nah, saya perkataan tanya, lagi apakah dia. Kalau perkataan dia bisa sudah habis? berubah, dengar dulu orang bicara. Kalau orang bicara, kamu bicara gimana sih? Dengarlah Bang Yohanes. Perkataan itu telah menjadi manusia. Betul apa betul? Ya. Berarti dia tidak lagi ketika dia sudah menjadi manusia, dia tidak sebut lagi perkataan, betul? Inilah cacat berpikir, ataupun ketika dia sudah menjadi manusia masih disebut firman, itu udah salah. Ya sekarang nimbrung saya ya. Sekarang pada mulanya adalah firman. Gini Bang Yohanes, yang berfirman di sisi itu siapa Bang? Allah Saya mau Bapa. nanya itu dulu. Berartilah Bapak, ya kan? Yang punya firman itu siapa? Bapak ya. Ya. Apakah Bapak itu bisa menjadi manusia? Kalau dia mau dia bisa. Bisa itu. Menurut aku jadi itu bisa menurut aku. Ini tadi Yohanes. Allah yang kuasa, lu Allah yang hidup, bukan Allah yang nggak Yohanes. kelihatan dan nggak tahu Yohanes. diterima. Bang Nas tadi maksudnya begini, Yohanes. Waktu tepung menjadi kue itu nggak bisa lagi disebut tepung, itu maksudnya kan Bang Nas kan? Betul. Ini Kristen selalu Jadi ketika firman sudah kau jadikan Yesus, nggak boleh lagi sang firman. tidak bisa lagi disebut sang firman, karena firman Itu loh. telah menjadi manusia. Benar sekali, benar sekali Bang. Hal yang sama juga ya Bang Jenas ya. Yang bilang sang firman emang siapa? Kami udah membilang dia Tuhan malah. Bang Yohanes, hal yang sama adalah zaman modern kan kita ini punya kamera langsung jadi ya. Saya punya Kodak, lalu dengan kamera Kodak itu saya memoto sampean. Saya tekan cepret, foto sampean jadi. Apakah kamera itu sama dengan foto? Ya, Karena bukan si itu hasil kamera telah memproduksi foto. Sama dengan Iya. itu Abang. Tuhan Iya, dari kamera. Bapa yang Abang bilang telah memberikan firman-Nya. Firman-Nya udah jadi manusia. Tentu Bukan tidak memberikan. lagi ya disebut firman. Bukan memberikan, Bu, salah, nggak seperti itu. Bapak bahkan firmannya menjadikan firmannya manusia, bukan memberikan Oh, firman. jadi berarti bukan memberikan. Berarti bukan bagian dari Bapa. Oke. Ya. Bukan bagian dari Lah, Bapak. Bukan tapi memberikan ya, aja. Bukan bagi abang kau ibu framing jadinya. Loh kan tadi abang berkali-kali mengatakan ini bagian Bapa, dalam Yesus itu ada Bapa, dalam Bapa ada Yesus. Nggak bukan boleh memberikan. bilang memberikan. Oke. Maunya Memberikan. abang aja lah, maunya abang eloknya gimana ya bang? Izin Bang. Izin Bunda ya. Saya mau tanya sama ada yang Yohanes. selesai nanyanya loh. Kita ya Bang Yohanes begini ya, kita mungkin bisa kembali kepada Bible Anda juga sendiri gitu ya. Berarti tadi menurut Anda Bapak dengan firman itu adalah satu gitu ya, betul ya? Iya. Saya mau nanya sama Anda di dalam Kisah Para Rasul 3:26 ya, Bapak membangkitkan hambanya. Iya. Apakah itu satu? Gimana menurut Anda kalau memang Bapak itu Yesus, membangkitkan Yesus, masuk akal nggak itu? Apakah seperti itu? Bapak membangkitkan hambanya, masuk akal? Tidak masuk akalnya di mana coba? Ya. Gini, Nanya lagi. Jadi gini tadi kita mau Masuk tanya akal dulu. buat saya. Nggak, Kan buat dia- saya kita- masuk akal ya coba tidak masuk Kita akalnya. gini. Mana Yohanes, sih?
Yohanes, kau bilang tadi Bapak dan Yesus satu. Satu apa nih? Satu hakikat, yang kesatuannya Balik satu. lagi. Pulang sana balik lagi itu. Ya. Kalau kau bilang satu hakikat, hakikat itu bahasa Indonesia pada dasarnya. Inti Ada yang dasarnya sebenar satu. itu hakikat inti. Satu apa? Intisari. Satu apa itu? Kesatuan yang disebut dalam Kristus dan alat Di Bibelmu itu satu, bukan kesatuan. Dengar dulu. Oke. Jangan berubah-ubah. Di Bibel itu ditulis kesatuan ini. Bang, hakikat itu kesatuan bukan satu. pada dasarnya Bukan tunggal hakikat satu. itu Bukan setelah di Kalau Anda bilang tunggal, iya. Yohanes, Bang, abang Yohanes. belajar deh. Abang belajar. Tunggu. Yohanes. Nah, ini sebetulnya kesatuan yang Bang maksudkan itu sama Kalau hakikatnya itu kesatuan Yohanes. yang merujuk ke Jika tunggal. Bang Yohanes mengatakan kesatuan, berarti dalam bahasa modern sekarang sama dengan tim, sama dengan regu. Ya, Yohanes. Kita Ya, kan itu jadi kembali ke satu. bahasa Indonesia, Bukan Yohanes. satu. Yohanes, kita sama-sama bangsa Indonesia, Yohanes. Jangan kau putar-putar bahasa Indonesia ini. Hakikat dalam kamus bahasa itu pada dasarnya. Jadi kalau pada hakikatnya berarti satu pada hakikat satu apa? Iya, sesuatu ataupun suatu himpunan menjadi satu. Itulah Satu hakikat. apa? Ya satu peribadi pun satu apapun terserah dia. Satu Kau jelas, apa? kau pertegas satu apa? Bercampur gitu. Ini abang merujuknya kemana? Ke tentang kesatuan Bapa dan Yesus. Bahasamu yang kami kejar itu bahasa Indonesiamu. Jangan kau putar-putar bahasa Indonesia. Hakikat dalam pengertian kesatuan satu, abang makanya jangan teriak biar abang dengar. Kesatuan ini kalau saya salah silahkan ya, nanti abang tinggal ini kan. Kesatuan maksudnya itu bukan aslinya tunggal. Itu tunggal itu rujukannya ke tunggal, ke satu. Bukan Inilah. Coba. Bang Yohanes, kalau abang bilang satu kesatuan, artinya dia beberapa Ini. menjadi satu kan? Kalau memang satu kesatuan adanya itu kata adalah hakikat, coba Tuhan. belajar deh. Tunggu, Belajar satu deh. kesatuan itu Tuhan, artinya Tuhan itu Belajar lebih dari deh. satu. Udah ngajarin orang lagi dia. Pinternya lo. Saya juga Tuhan pinter itu lebih jangan. dari satu kalau Anda kamu jangan bilang merasa satu pinter. kesatuan. Mengadu ilmu apa sebenarnya? Nih, Belajar. kesatuan adanya kata hakikat itu karena ada satu imbuhan atau satu perkumpulan yang menjadi satu. Kau tengok itu iman Kristus tadi itu. Hakikat, satu hakikat. Nah, ini jelaskan ini, Kata jelaskan. satu, Coba. kata Coba hakikat Anda tidak jelaskan akan ini. ada. Jika hanya Coba merujuk Anda ke jelaskan kata dulu, tunggal satu. Yohanes. Jangan ngarang-ngarang Kemana-mana. aja. Coba Anda jelaskan ini. Mengarang-ngarang Anda belajar bahasa Indonesia yang benar tidak? Betul, tengok. Jangan kau komen banyak kali bacotmu. Iya. Coba Anda jelaskan ini. Aduh, jadi saya ngajarin kalian. Segala tai Enggak, kau. jelaskan ini, jelaskan. Anda punya iman, jelaskan ini. Mau tai. Bermalu kau segala. kau. Lalu kalian banyak loh di congor aja si buah tapi nggak tahu hakikat. Bukan loh. Enggak jelaskan ini, woi. Anda kalau malu, jangan seperti itu. Ya udah. Jelaskan. Anda ini, Oke. jelas. Anda punya iman di sini nih. Jelaskan. Nah, apa itu? Tuhan. Aku dia kan. Nah, anak Yesus itu salah bang, bukan begitu cara ininya. Itu di atas bapaknya. Itu nggak ada tengahnya itu, nggak ada tengah, nggak ada kata Tuhan tengah. Ini murtad Kristen Contoh, murtad itu ini. gambaran dari Udah. satu kesatuan. Udah ini. Ini Kristen murtad ini. Menuju ke Tuhan kan? Dari mana Anda bilang kalau ini sah dan valid bahwa Ini kami banyak kali gaya mau tunjukkan kepada saya satu data, Bapa, Putra, Roh Kudus, satu hakikat. Mana ayatnya? Tunjukkan. Betul. Mana ayat Bible, mana satu hakikat? Jangan dogma doang kau bawa itu. Nggak ada tertulis itu. masih Bang, kau nggak tertulis. Tunjukkan kepada saya Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu satu hakikat. Mana. Iya, betul. Mana Mana? itu? Mana? Sebenarnya Oh gitu. Betul. sebenarnya Ini atau enggak firman? Kamu tunjukkan kalau firman itu adalah Yesus. Dikatakan itu. Oh kalah yang tadi jadi ke yang lain. Coba apa sekarang lagi? Ya, ayatnya mana ayatnya? sebenarnya Bapa, Putra, Roh Kudus, satu biar Anda hakikat. Mana paham katanya saya, ayatnya? Yohanes. Dalil. Hakikat itu berasal daripada bahasa Arab. Karanganmu Iya. sendiri. Sebenarnya di situ tadi di sini adalah bentar saya tunjukin kamu dulu biar kamu paham. Ya. Dia yang nggak paham, dia yang menajarin. Kok saya tidak paham? Aduh, kalian itu cuma ada bapaknya. Dengarkan.
Nah, ini. Ada kalian itu Di gampang loh. sini, ini disebut Dengarkan. personae uno substansia. Substansi sebenarnya bukan hakikat. Substansi itu dibawa ke dalam bahasa Indonesia, maka LAI menerjemahkannya kepada hakikat. Hakikat itu bahasa Arab. Di sini Bahasa Arab. personae uno substantia. Ini sebenarnya yang ada di sini. Betul. Makanya saya bilang jelaskan. Yang punya konsep ini saja yang menciptakannya tidak bisa pernah menjelaskannya. Sok-sokan kamu mau menjelaskan. Masalahnya konsep apa ini? Enggak lagi Konsep kau itu enggak lagi kau ini ya. Itu kan buatan Yohanes ya, kalian. Enggak Bapak Putra Roh Kudus satu Emang? hakikat itu dapatnya Iya. dari mana itu? Dapat dari mana itu? Gini. Dapat dari Emang mana konsep itu? tunggal ini Pengajaran itu. siapa yang bawa? Ini Oten buat malu ini si Yohanes ini ya. Dia tidak Saya tanya kamu Yohanes, ini kapan ini adanya konsep Tritunggal? Kapan? Kalau ini salah, kapan adanya konsep Tritunggal? Silakan. Kapan? Ah, tidak diakuinya nih Oten dengar ini sesat lagi nih. Kapan itu adanya konsep Tritunggal itu kapan? Dengar kawan-kawan Kristen, dia ini nggak percaya lagi sama Kristen. Dia ini sudah bidak. Biarkan dulu Bang Mukmin jadi jawab. Kalah debat diskusi Biar dia jawab dulu. Kapan adanya konsep Tritunggal ini? Kapan? Aduh. Nggak ada pendukung kau Kapan Yohanes, orang adanya? Kristen nggak Kapan? mendukung kau. Ya gimana ada mendukung Kristen. di sini Kapan Kristennya? adanya konsep Tritunggal ini? Kapan? Jawab. Kami menghargai Oten, kau bukan Oten. Aduh. Udah Bang, Kau biar agama Bang apa? Mas Agama aja itu. Ketawa ke TV kamu nggak punya ilmu sama sekali. Ini nggak Kapan, kau kapan adanya ini konsep Tritunggal ini? Tak silakan. Saya Kau jawab tanya dua sendiri loh lah. ya. Kau cari. Bayangkan ya, pertanyaan kalian semua saya jawab, tapi kalian kejang-kejang marah-marah. Kapan adanya konsep Tritunggal ini? Jawab. Coba. Aja Pak Yohanes. Jadi saya bingung menghadapi kalian. Kapan Saya adanya jawab dulu. konsep Tritunggal ini? Kapan? Apa gimana? Kapan adanya konsep Tritunggal ini? Kapan? Konsep Tritunggal, terciptanya konsep Tritunggal itu ya setelah manusia. Saya nggak ngomong ayat dalil gitu nanti ya. Iya. Jangan bilang dalil. Narasi liar. Iya kapan? Tanya Nas kalau Bu, bicara ke Nas dalil Bu. yang nggak ada dalil. Gimana sih? Izin bang ya, saya mau ini menjelaskan. Kalau Anda berbicara tentang Yesus, itu di dalam Bibel Anda sendiri mengatakan Yesus itu hamba Tuhan, bukan Iya. Tuhan sendiri. Iya. Betul tidak? Betul. Ah. Makanya saya bilang substansi itu diterjemahkan kepada hakikat itu terlalu mulia. Itu saya betulkan terus. Berarti dia bukan hamba Tuhan. Saya tunjukkan dalilnya. Hamba Tuhan lagi Saya aja. tunjukkan. Nggak Saya percaya tunjukkan dia dalil. itu mau jadi. Nggak ada itu. Mungkin Makanya. Bunda Semakut jangan satu hakikat ya. Iya, Harusnya Makanya ada satu. tiga pribadi Kalian itu, aja bingung yang tiga pribadi bertanya. itu satu biji harusnya. Yohanes. Tiga Satu Tuhan biji itu. jangan satu hakikat. Betul Yohanes. Tuhan Homes, betul sekali. Yohanes, nggak malu kok sama Bang Nas Yohanes. Dia nggak Kristen itu lebih tahu dia Kristen dari kau. Nggak malu kau. Kau mengaku Kristen. Bang Nas itu lebih tahu konsep Trinitas daripada kau. Malu kita. Aku malu aja sih sama kau. Bukan apa-apa. Oten nggak punya malu Bang. Oten nggak punya malu. Mau lebih apapun terserah dia. Terus nggak ada malunya, betul Jadi sekali. sudahlah. Kawan-kawan Oten di bawah. Pulang aja Ku ingatkan kalian sama kamu. sama saya nggak bisa ini ngaku Kristen nggak ini. bisa menggiring saya, lalu kalian kejang-kejang lah framing. Bilang aja begitu. Bukan. Bentar bang. Kalian Yohanes kalau mau Saya mau- lari-lari, jujur aja lari-lari nggak bisa jauh. Ya. Itu aja. Kalian Bang. tidak akan pernah bisa menggiring saya. Saya udah pengalaman debat-debat kusir begini. Iya, memang kalian framing Jadi semua. ternyata Yang teman-teman, pengalaman kayak ternyata gini. Semua apapun debat pengalaman yang kayak justru gini. menyampaikan fakta dan data menurut Ya. orang Oten seperti Yohanes Kalian dibilang menggiring kepada kusir. opini kalian. Betul, Kalian betul bisa- Bunda. bisa kena. Udah kita Saya dengar nggak kena. sendiri. Saya Jadi nggak kena. pokoknya mengingatkan sama Kristen-Kristen di bawah, Oten, saudara-saudara Oten, banyak Oten mengaku Oten ini nyamar-nyamarnya jati. Itu konsep Tritunggal aja dia nggak dipercayainya ya Oten ya. Jangan dulu Tanya ya. siapa bilang tuh kan Yang framing. mustahil- Jangan mustahil dukung ini dia. dari kekristenan, Langsung mustahil dari framing. Tritunggal ini. Kurasa Framing. gerejanya pun nggak ada ini. Gerejamu di mana kawan?
Makanya kalian itu begitu orangnya. Kalau diskusi tangan Gerejamu di mana? Apa di mana kok gerejamu biar kami tahu. itu aja cuma yang saya bisa tuh. Mas Yohanes, Mas gini Mas Yohanes, gereja yang tidak mengakui Trinitas itu yang mau ditanya sama Bang Al Mukmin gitu loh. Iya. Apa? Gereja Ya. apa? Tanya gereja saya. Iya. Dia saya apa gereja saya? Gerejamu lah dulu. Ya gereja saya di Jawa Barat. Oh, yang gereja apa namanya? Nanti kok gereja baru ya? Gereja baru apa nama itu? Aneh kau, lucu. Begini kawan, kami dalam Islam Serah kalian. tunggu dulu ya Nes. Ini aku ngajari kau dulu ya. Kami dalam Islam itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Ini tadi ada tunggu dulu dengar dulu. Kau punya prinsip agama itu sudah dibuat. Itulah tadi segitiga. Itu yang buat tuh bukan di Indonesia ini, dari sumber daripada ajaran Kristen. Kalau kau nggak percaya itu, sama dengan kami, ada Islam yang nggak percaya Quran dan hadis, dia murtad. Kau mau disebut murtad kau dalam kekristenan? Anda kan framing bahwa tanda tadi itu sudah divalidkan oleh Kristen gitu maksud Anda. Tunjukkan kevalidan itu bahwa itu lambang itu sudah divalidkan oleh Kristen. Wah, udah gawat kau sudah. Lambang apa? Kalau Tritunggal iya, itu kan berbeda Bang tadi. Di situ tadi ada tengahnya Tuhan. Kalau Anda bikin Tritunggalnya di atas Allah Bapa, di bawahnya Yesus dan di kirinya Roh Kudus, betul. Tanpa ada FSP Tuhan. Kau coba buat Kristen baru ya. Kau buat Kristen cabang baru ya. Tidak, itu Tritunggal Udah, asli. kawan. Ini Kristen cabang baru. Nah, yang lain. Untuk apa? Untuk menggiring. Kalian tuh kalah diskusi tapi kalian menggiring. Gini Bang, gini aja Bang ya. Jangan ngaku bilang kan kalah. Gini aja. Ya kalau nggak kalah Jadi santai dong. begini, Yohanes, dengar dulu Yohanes Segala. Saya menghargai Anda loh. Saya mama saya boru segala. Saya menghargai Anda loh. Wah, ada gawat. Tulangmu itu. Tulangku ini, makanya tulang begini loh Bang, tulang ya kan. Nah, jadi kita harus memahami dulu Bang tulang ya. Hakikat itu apa? Hakikat itu dulu pertama, hakikat Bang Yohanes ini adalah manusia. Manusia itu punya rupa, punya suara. Betul nggak itu hakikat manusia? Betul nggak itu? Betul Bere. Betul ya? Begitu betul ya. Jadi apakah suara tadi itu hakikat manusia? Tidak, tetapi itu adalah bagian. Betul tidak? Tidak betul Bere. Maka makanya seperti itu tulang, ya kan? Maka saja itu. Betul ya. Ketika Sekarang Musa saya tidak sepakat, boleh nggak? Bentar dulu tulang ya. Saya mengajak Anda gini ya. Ketika Nabi Musa itu meminta kepada Tuhannya ya, kepada Tuhannya, tolong tunjukkan wajahku. Apa kata Tuhan? Kamu nggak bisa melihat aku. Kan begitu tidak di dalam kitab Anda? Betul tidak? Betul ya. Berarti hakikat Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Betul ya? Hakikat kemanusiaan tidak bisa. Masa manusia sama-sama? Itu makanya seperti itu. Berarti hakikat Tuhan itu pasti berbeda dengan ciptaannya. Betul nggak tulang? Hakikat dalam segi apa? Segi ketunggalan apa segi Udah. kan berbeda sekarang. Mana lagi? Masih muter-muter Yohanes. Kan guys, sekarang saya tanya Gini, sama Bere. Bentar. Yesus, Iya. keimanan Kristen, Yesus itu siapa? Sejarahnya seperti apa? Ya, kalau Yesus itu kan Firman, tunggu dulu. Pada mulanya Firman itu menjadi manusia. Firman ini siapa? Firman dari mana? Firman itu adalah ucapan Allah Bapa. Ya, Ini dari Allah sendiri lo ya. Dari hakikat dia, itu dari bagian dia, dari hakikat dia. Nah, jadi kalau Anda menyamakan dengan manusia yang lain, ya tidak bisa. Tapi dengan satu ini, Tuhan Yesus bisa. Karena dia berasal dari anak Bapa itu. ya betul. Sekarang begini, saya tanya sama tulang gitu ya. Saya tanya sama tulang. Ini ya tulang ini mengatakan bahwasanya jadilah kamu buku. Ya kan? Itu seperti itu ya. Jadilah kamu buku. Apakah yang telah dikeluarkan oleh tulang itu, yang ucapannya tadi jadi buku, apakah tulang jadi buku juga?
Ya enggak dong, saya masih jadi ini. Enggak kan? Berarti kan berbeda. Bagus udah sehat sih dia. Memang pribadinya berbeda. Nah, itu Udah mulai sehat sedikit. Teruskan. Ini ini baru mengajar ya, baru sadar tulangnya ini. Oke, teruskan. itu Dan tulang. pribadi saya berbeda. Memang Berbeda, betul. ya. Pribadi buku dan pribadi saya berbeda. Pribadi berarti. dan pribadi diri saya berbeda, tapi hakikatnya itu sebagian dari saya. Kenapa? Karena saya yang menciptakan. Kalau ada orang bilang ini ciptaan siapa? Ciptaan saya. Karena siapa? Saya yang menciptakannya. Teruskan Bu enggak? Jadi, udah sadar ya, sedikit udah Iya, sadar. iya, berbeda. Ini tadi kita kembali tadi. Ya tulang. Begini tulang ya. Sabar Tadi tulang. dikatakan Biri sabar lagi lah, ngomong tulang. Iya. Jadi tulang. Tadi kan tulang bilang gini, tulang menciptakan buku, ya kan? Berarti tulang itu kan bisa berbuat apa-apa ya kan tulang? Betul? Mau menciptakan buku, mau berak, mau ngomong, ya kan? Mau ngapakan bisa tulang semuanya kan? Bisa. Betul. Betul. Ya, udah supaya masuk akal sedikit nih gitu loh. Ya kan? Berarti kalau hakikat Tuhan itu dia berfirman. Salah satu yang dimilikinya itu adalah kayak kita ini, tulang. Tulang ini kan berbicara nih. Iya kan? Ya kan? Berbicara dia. Tentu bicaranya ini pasti berbeda dengan dirinya. Betul tidak? Berbicaranya ini berbeda dengan dirinya. Enggak, kan hasil bicaranya itu kan beda nih, ya kan? Hakikat tulang ini kan Yohanes, ya kan? Berarti hasil dari ucapan Yohanes beda enggak dengan yang diucapkan itu? Apakah hasilnya tadi itu tulang sendiri? Kan enggak kan? Tunggu. Hasil dari ucapan itu sendiri apa gimana? Gini, biar kamu paham ya, biar cepat. Iya. Segala yang keluar dari pribadi seseorang itu sudah menjadi pribadi baru. Betul apa? Betul. Ya, Setuju. seperti itu dia konsepnya. Itu juga. Kalau Setuju nggak? karya cipta, iya. Biarpun itu manusia, setiap apapun yang keluar dari pribadi saya sudah menjadi pribadi baru. Betul apa betul? Kalau karya cipta, iya betul. Contoh, ya, ketika saya berak, tai itu bukanlah saya. Betul? Karena sudah keluar dari saya. Sudah menjadi Iya, pribadi baru. Betul? Tapi ciptaan Anda, karya cipta. Bukan karya Kan cipta dibilang saya itu. orang tangga Anda tidak akan tetap tai Anda. Bentar dulu, biar kamu paham. Kamu menolak waras loh. Sebenarnya kamu paham, tapi kamu menolaknya. Sebentar. Ketika menolak. keluar daripada saya, udah menjadi pribadi baru. Contoh, Iya, itu pribadi kencing tai. saya keluar. Siap. Kencing itu bukan saya lagi, melainkan sudah menjadi pribadi yang baru. Iya, Betul. pribadi kencing, cairan. Oke. Ketika saya bersuara, kamu dengar itu suara saya itu sudah keluar dari mulut saya, itu bukan saya lagi. Karena sudah menjadi pribadi yang baru. Iya, jadi Contoh. pribadi suara. Oke. Contoh, saya kentut itu juga bersuara. Kentut itu bukanlah saya lagi. Betul? Ya bukan Anda manusia itu kentut. Anda sudah paham berarti. Ya, begitulah. Kalau sudah keluar dari pribadi sesuatu itu sudah menjadi pribadi yang baru. Ya, Bukan dia lagi. terus Begitu juga dengan di sini di Yohanes 1:1-1:14 ini, firman itu telah keluar dari Bapa, maka keluar menjadi manusia, berarti sudah menjadi pribadi yang baru, bukan Bapa lagi, bukan Tuhan lagi. itu ayatnya seperti apa coba Bang? Pada mulanya adalah firman. Bukan firman keluar dari Bapa. Bukan firman itu berpisah dengan Bapa, bukan. Pada mulanya adalah firman. Firman Oke, menjadi. ketika dia yang 14 itu apa itu? Yang dikeluar dia 14 itu apa itu? 1:14. Coba Anda baca. Silakan baca. Saya Firman kurang-kurang ini. itu telah menjadi manusia. Ini mantap ini. Nasibun sama segala. Ini sama dua-dua iparku ini ya. Kita orang bahasa ini harus cerdas sedikit berpikir ya. Ya Segala seperti ya. itu, cerdas Firman sedikit itu ya. telah menjadi manusia, telah menjadi sesuatu di sana ada perubahan. Berarti Iya. telah menjadi pribadi yang Awalnya baru. pada mulanya. Apa sih? Ada pada mulanya di situ. Pada mulanya adalah Iya, firman. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan
Elohim. Ada Ya. dua pribadi di situ kan? Iya, Kalau pribadi firman dan bersama-sama pribadi berarti Allah. itu pribadi Bapak betul. Gimana? Karena bersama-sama berbeda Elohim dengan firman, karena firman itu bersama-sama dengan Elohim. Kalau ada kata bersama-sama, kalau Anda pengguna bahasa Indonesia yang baik pasti Anda paham. Kalau dia bersama-sama berarti dua lebih dari satu pribadi, karena bersama-sama di sana. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Betul? Berarti Betul. dua pribadi menjadi satu. Ya. Nah, ketika firman yang ini yang pertama menjadi pribadi yang baru, berarti itu ialah Yesus. Firman itulah yang menjadi Yesus, bukan Elohim yang menjadi Yesus. Karena firman Memang itulah iya. yang bersama-sama dengan Elohim. Iya, betul. Betul, Abang. Betul. Nah, itu. Mantap. Sudah masuk akal ini. Ya. Bor berdiskusi. Batak teruskan Nasution, teruskan segala, mencari kebenaran du itanon. Dah. Allah. Terus sekarang tentang Tritunggalnya gimana? Sebenarnya Ya, begini ya, kalau Anda memahami kekristenan, begini saya ceritakan dulu kepada kamu. Setelah Yesus itu terangkat ke langit, maka murid-muridnya ini terjadi perpecahan di antara murid-muridnya. Ada yang mengatakan Yesus ini adalah manusia seutuhnya, hamba Tuhan, utusan Tuhan. Yang sebagian lagi di Paulism namanya, yang cenderung mengimani kitab-kitabnya Paulus itu mengatakan Yesus ini adalah ada unsur keilahian di dalamnya. Sehingga perpecahan di sini datanglah Romawi untuk menyatukan ini, dijadikanlah konsili, namanya Konsili Nikea. Bentar, Bang. Tahun 325 Nah, itu Masehi. betul. Sebentar dulu. Itu betul. Anda Tapi saya potong dulu. Biar Anda paham dari mana itu Tritunggal segala ini. Enggak, karena itu tadi Abang benerasinya ada yang salah menurut saya. Jadi tidak semua murid-murid Tuhan Yesus, tidak semua bernarasi bahwa dia adalah utusan, hanya usaha kemanusiaan. Tidak, Saya banyak katakan juga ada terjadi perpecahan di antara murid-muridnya ini. Yang satu Ya. cenderung mengimani, karena di dalam kitab-kitabnya Paulus ada di situ ayat-ayat yang mengatakan bahwa di dalam diri Yesus itu adalah ada unsur keilahiannya. Contoh Filipi 2 Bukan hanya Paulus. 8. Dengar, kamu gimana sih, mau dijelaskan gimana? Karena Masalahnya di situ jelas Anda mengatakan mengatakan ada diri unsur gitu loh. keilahian di dalam diri Yesus. Contoh, ini konsep yang dikatakan oleh Paulus. Elohim telah mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang yang hamba yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah Yesus. Mengambil rupa seorang hamba, ia taat sampai mati di kayu salib. Inilah unsur yang dikatakan oleh penganut-penganut yang mengadakan cenderung mengimani kitab-kitabnya Paulus yang mengatakan di dalam diri Yesus itu ada unsur keilahian sehingga ia setara, patut disembah. Di dalam Konsili Nikea ini terjadi perpecahan, maka Romawi menyatukannya dalam nama Konsili Nikea. Di situ dipoting sehingga yang dimenangkan di sini adalah kelompok yang ini yang mengatakan ada unsur keilahian di dalam diri Yesus. Maka disitulah mereka bahwa dan dikanonkan semua kitab-kitab itu. Di sini belum ada Roh Kudus loh sebagai Tuhan. Roh Kudus itu nanti dikatakan lagi ditambahkan sebagai Tuhan di konsili tahun 381 Masehi. Ya. Baru komplit menjadi yang dikatakan mereka mengatakan Tertanialus itu adalah Tritunggal. Jadi konsep Anda ini semuanya diciptakan oleh manusia, bukan pernah dibawakan oleh Yesus, nggak pernah diajarkan oleh Yesus sama sekali. Bang, saya paham, setuju ya? itu. Saya setuju banget itu. Setuju saya. Iya, itu maka memang itulah bukan- sejarah. Kalau Anda mengingkari itu berarti Anda mengingkari sejarah Kristen Anda.
Berarti Saya tidak Tritunggal itu mengikat. datangnya Saya konsepnya setuju. belakangan. Yesus tidak tahu menahu tentang konsep ini. Betul. Biar Anda paham. Betul. Ya memang betul. Anda tidak usah bicara itu pun saya sudah tahu memang iya. Kenapa masih Anda imani? Itu di luar Konsep- pengajarannya Yesus. Ih, kata siapa? Kok di luar pengajaran Yesus? Tidak. Konsep Dengar itu ya, konsep. dengar saudara-saudara. Tadi dia sudah setuju bahwa konsep ini jauh setelah Yesus terangkat ke langit baru ada konsep ini. Tetapi ketika kita mengatakan ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, dia mengatakan bahwa itu pernah diajarkan oleh Yesus. Bagaimana mungkin jika dikatakan Tuhan Yesus memang tidak boleh. tunggal jauh setelah Le Yohanes. Tapi dia Le, dia Iya. menyuruh kami Konsisten. imani Roh Sebentar. Kudus.